Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja dan pendengar di Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam pembahasan bab muamalah secara khusus, dan kita memasuki bab waris dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama kami Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala langsung dari studio Roja Cilengsi Bogor, dan kita akan simak pembahasan berkaitan dengan bab waris secara khusus. Kami membuka interaksi dan juga kesempatan bagi ikhwah yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus. Anda bisa menyampaikan di line telepon 021 823 6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Langsung saja kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, masih dalam bab waris, pembahasan dari muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang dia syarahkan dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, sampai kita kepada pembahasan ahli waris yang mereka adalah saudari dari yang meninggal. Setelah sebelumnya kita membahas ahli waris anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Fadhal taqra Syekh. Wal akhawatu minal abawain. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal akhawatu minal abawain. Dan saudara-saudara perempuan dari abawain, yaitu ayah dan ibu. Ya, biasanya dibilang sekandung. Nah, dan saudara-saudara perempuan sekandung, ay asyaqiqat, yaitu yang sekandung, kal banati fi fardihinna, sebagaimana anak-anak perempuan di dalam pembagian warisnya. Fal wahidati minhunna nisful mal, maka seorang di antara mereka mendapatkan setengah dari harta. Walisnatain fasa'idan thulutsan, dan apabila mereka berjumlah 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan 1/3. 2/3. Mohon maaf. Nah, dan mereka mendapatkan 2/3. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Dan jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, itu saudara perempuan itu, 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad, dan dia mewarisinya apabila tidak memiliki anak. Dan jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. An-Nisa 176. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi baina ahli ilmi, dan semua ini sesuai dengan kesepakatan atau ijma para ulama. Ya. Sekarang kita membahas tentang saudari seayah seibu dengan yang meninggal. Berapa hak warisnya? Allah mengatakan kalau saudari itu 1 orang, seayah seibu,
falaha nisfu ma tarak. Untuk saudari itu setengah dari harta saudaranya. Allah mengatakan wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Adapun saudara bila yang wafat adalah perempuan dan dia memiliki saudara laki-laki, dan perempuan yang wafat ini ayahnya sudah wafat, dia tidak punya anak, dia mewarisi keseluruhan. Wa huwa yarithuha, dia mewarisi keseluruhan. Fa in kanat athnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Bila jumlah saudari seayah seibu itu 2 dan lebih, maka mereka mengambil 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini ijma' para ulama, tidak ada khilaf, karena nas firman Allah sangat jelas dalam hal ini. Wasil Syekh. Wal akhwatu minal abi ma'hunna kabanatil ibn ma'al banat sawa. Dan saudara-saudara perempuan jika bersama ayah sebagaimana saudara seayah, saudari perempuan seayah. Dan saudari-saudara perempuan seayah ma'hunna kabanatil ibn ma'al banat, maka mereka sebagaimana anak-anak perempuan, anak-anak cucu perempuan. Saudari-saudari seayah. Sahih. Ma'ahunna bersama saudari-saudari sekandung seayah seibu. Nah, saudara-saudara seayah bersama dengan saudara-saudara sekandung sebagaimana cucu perempuan bersama dengan anak-anak perempuan memiliki hak waris yang sama nilainya. Fa idza kana fil mas'alati ukhtun saqiqah wa ukhtun aw akhwat li ab, maka apabila dalam satu permasalahan seorang wafat meninggalkan ukhtu syaqiqah, yaitu saudara perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, wa ukhtu aw akhwatu li ab, bersama dengan seorang anak perempuan atau anak-anak atau saudara perempuan seayah. Nah, seorang saudara perempuan seayah atau beberapa saudara perempuan seayah, falil ukhtin nisfu, maka bagi saudara perempuan sekandung, walil ukhti setengah, walil ukhti au al akhwatu li ab as-sudus, dan untuk seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah maka bagiannya 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Wa idza kana fiha ukhtani saqiqatani au aktsar, atau dalam permasalahan seorang wafat meninggalkan 2 saudara perempuan sekandung atau bahkan lebih, dan seorang saudara perempuan seayah atau lebih, maka bagi saudara-saudara perempuan sekandung bagiannya 2/3, dan saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan seayah gugur li'anna Allah Ta'ala farada lil akhwati thulutsain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian saudara-saudara perempuan sekandung 2/3, kama faradahu lil banat, sebagaimana yang Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan, kama fil ayati sabiqati, sebagaimana ayat yang telah disebutkan sebelumnya, fal muradu bil ikhwati wal akhwati fiha wal ikhwah wal akhwati lil asyiqa wal ab bi ijma'i ahli ilmi, maka yang dimaksud adalah dengan saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dalam ayat tersebut, al ikhwat wal akhwat asyiqa, yaitu saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung, wal ab bi ijma'i ahli ilmi, dan juga saudara seayah, dan ini sesuai dengan ijma' ahlul ilmi. Fa idza akhadatis saqiqatu an-nisfu, maka apabila apabila saudara sekandung perempuan mengambil setengah, fa baqiyatu thulutsain wa huwa sudus, maka sisa yang 2/3 itu 1/6 lil akhwati li ab, maka dimiliki atau menjadi bagian saudara perempuan seayah. Fa iza istaghraqat syaqiqat thulutsain, dan apabila saudara-saudara perempuan sekandung mengambil bagian 2/3, lam yabqa lil akhwati li ab, maka tidak ada bagian bagi saudara-saudara perempuan seayah, syai'un, sedikit pun, mimma tastahiquhu lil akhwat, yang menjadi bagian daripada saudara-saudara perempuan, fayasqutna, maka mereka menjadi gugur. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi baina ahli ilmi, dan
pendapat ini menjadi kesepakatan atau ijma di kalangan para ulama. Nah, Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya saudari seayah bersama saudari-saudari sekandung seayah seibu. Nah. Ya. Itu posisi mereka sama dengan seanak-anak dari jalur anak laki-laki, anak perempuan dari jalur anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari jalur laki-laki bersama dengan anak perempuan sama persis. Maka bila dalam satu kasus seseorang wafat, dia meninggalkan satu saudari, seorang wafat, dia meninggalkan seorang saudari kandung dan satu saudari atau beberapa saudari seayah. nah, Maka untuk saudari kandung seperti anak, dia adalah mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Untuk saudari seayah satu ataupun lebih, dia mendapatkan 1/6. Ya, takmilatul sulusain menggenapkan 2/3 hak saudari-saudari tadi. Kalau jumlah saudari sekandung 2 orang atau lebih, mereka mengambil 2/3, berarti saudari seayah tidak mendapatkan bagian. Ya, karena sudah habis. Dan ini sepakat para ulama. Fadhal. wala ya'sibahanna illa akhuhunna, dan tidak ada tidak menjadi asabah kecuali saudara-saudara laki mereka. Fa idza istaghraqa al-akhwati as-saqiqat as-sulusain, maka apabila saudari-saudari perempuan sekandung mengambil habis bagian 2/3, wa kana ma'al akhwati li'ab akhun li'ab asbahunna, dan bersama mereka saudari-saudari perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, maka mereka mendapat bagian sisa. Fakana lahum al-baqi, ya, mereka mendapatkan bagian yang sisa. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, dengan pembagian laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain, dan apabila mereka saudara laki-laki dan juga bersama saudara-saudara perempuan, maka bagi mereka sisa, dan laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Wa hadza mujma'un alaihi baina amati ahli ilmi, dan ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Wala yasbahanna min man huwa asfalu minhunna, dan tidak menjadi asabah mereka yang menjadi di bawah mereka, saudara-saudara perempuan. Wa huwa ibnu akhihinna, yaitu anak laki-laki daripada saudara-saudara laki mereka. Wa ibnu akh, dan anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki. Wa nahwi dzalika, dan demikian seterusnya. Lianna ibnul akh laisa bi akhin, karena anak laki-laki dari saudara laki-laki bukanlah saudara. Nah, Ya. laki-lakinya. Bila saudari perempuan seayah, ada saudari perempuan sekandung, dan mereka mengambil seperti 2/3. Nah, Ya, jumlahnya mereka 2 orang. Maka bila ada asobah, ada saudara seayah, mereka mengambil sisa. Ya, kita coba tuliskan di whiteboard. Seseorang wafat, ahli warisnya 2 orang saudari. Kemudian 1 ini saudari kandung.
satu saudari seayah, satu ayah beda ibu. Kalau yang kandung satu ayah satu ibu. Kemudian ada saudara seayah. Maka untuk saudari kandung mendapatkan 2/3. Ya, berarti saudari harusnya gugur kan? Tapi karena ada saudara, dia asabah bil ghair. Bil ghair, maka mereka mendapatkan sisa. Sisa ini kita lanjut, berarti 3 dibagi 3 hartanya, 2, 1. 1 akan dibagi 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian. Berarti akan dibagi 3, 3 dikali 3. Jadi 9. 3 dikali 2 menjadi 6. Di sini saudari seayah 1, saudara seayah 2. Alhamdulillah. Nah, sahih. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal akhwatu ma'al banat asaba lahunna ma fadal. Dan saudara-saudara perempuan apabila bersama anak-anak perempuan, maka mereka mendapatkan sisa apa yang berlebih dari harta waris. Ay lahunnal baqi ba'da fardil binti awil banat. Yaitu bagi mereka saudara-saudara perempuan mendapatkan sisa setelah bagian ahli waris anak perempuan dan anak-anak perempuan lebih dari 1 telah mendapatkan bagiannya. Wa ba'da fardi min mahunna min ashabil furudi in wujida. Demikian juga setelah bersama dengan ashabul furud yang lain apabila masih ada sisa. Walisat lahunna ma'hunna faridah musammat di qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi bint wa binti ibni wa ukht aqdi fiha bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil binti nisfu wa lil binti ibn as-sudus wa ma baqiya falil ukhti rawahu al-Bukhari wa qad jama'a ala hadha 'amatu ahli ilmi. Dan tidak ada bagian bersama mereka fardu harta waris yang ditentukan sebagaimana yang disabdakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam permasalahan anak perempuan bintun, seorang anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka beliau berkata, aku memutuskan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah, dan bagi anak perempuan dari anak laki-laki maka mendapatkan 1/6, dan apa yang tersisa menjadi bagian saudara-saudara perempuan. Rawahul Bukhari, dan ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ahlul ilmi. Nah. Ya. Sekarang kasusnya adalah tidak ada ayah, tidak ada anak. Dan yang ada adalah anak perempuan, ada saudari perempuan. Maka saudari perempuan ini mengambil sisa asobah. Berarti bagiannya tadi bisa jadi dapat 2/3 atau setengah atau 1/6 untuk yang seayah. Dan bersama saudari dia bisa atau 1 dari 3 asobah dengan saudara laki-lakinya, atau dia menjadi asobah tersendiri. Berarti tidak mendapatkan faridah musammah, tidak mendapatkan bagian 1/6 atau 1/2 atau 2/3, tetapi mengambil seluruh sisa. Juga bukan 1 dari 2 asobah bil ghair, tetapi dinamakan ini asobah ma'al ghair. Kapan itu? Bila ahli warisnya adalah anak perempuan, saudari sekandung, atau saudari seayah. Kenapa demikian? Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berarti ini hadis marfu' oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia mengatakan bahwa aku akan memutuskan dalam kasus orang anak perempuan dan anak dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari. Aqdi fiha biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memutuskan kasus ini seperti yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Coba kita tulis di whiteboard. Berarti di sini ada satu anak perempuan, ada satu cucu perempuan jadi jalur anak laki-laki. Dari jalur anak laki-laki. Kemudian ada saudari Di dekat itu, Ustaz. Wain Tidak tampak. ma adri an aktub huna lillahi zar. قرب هذا الكتاب كيف قرب أو فتحته حتى تنظر. موجود. طيب في مشكلة. Satu saudara sini. Satu saudari. Allah fi khalal fi. Satu matri. Satu yazhar. لم تظهر. كيف أعمل؟ نواصل ولا؟ نواصل أولا Ustaz. Baik. Lahzah. Mungkin Ustaz. Maka ada saudari, ada anak perempuan. Dapat satukan satu orang, dapat dia setengah. Nah, sahih. Kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, sahih. Ini menggenapkan 2/3. Berarti 1/6. Ya. Sebentar, coba kita ulangi. Sahih. 2/3. 2/3. Sisanya berarti 1/3. Nah. Ya. Oke. Ini diambil seluruhnya oleh saudari. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, lil binti an-nis wa lil binti sudus wa ma baqiya falil ukh. Untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari jalur anak laki-laki 1/6, dan sisanya adalah untuk saudari. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama Islam, tidak ada beda pendapat di antara mereka. Baik, maksud. فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وإناثهم. Zukuruhum. صحيح. ذكورهم وإناثهم لواحدهم رجل أو امرأة السدس لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. النساء 12 وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. Dan bagi saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian salah satu di antara mereka, baik laki-laki maupun wanita, 1/6. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang meninggalkan jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
Akan tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 dari harta. An-Nisa ayat 12, dan ini menjadi kesepakatan ahlul ilmi. Nah. Ya. Sekarang saudara-saudari seibu. Berarti jalurnya melalui ibu. Hubungannya dengan si yang wafat. Kalau yang kandung, hubungannya satu ayah, satu ibu. Kalau yang seayah, satu ayah. Kalau yang seibu, satu ibu, beda ayah. Itu hubungannya dengan yang wafat. Beda perlakuannya dalam ketentuan yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Ketika dia melalui jalur perempuan, maka hak laki-laki dan perempuan sama. Sama, yaitu masing-masing mendapatkan 1/6. Baik saudari seibu itu laki-laki atau saudari itu perempuan. Kalau jumlah mereka lebih dari 2, mereka bersyarikat dalam yang 1/3. Dalam ya 1/3. Lanjut Ustaz. Wal ithnaini as-sudusan fa idza khalafa al-mayyit akhawaini li-um aw ukhtaini li-um aw akhun li-um aw ukhtu li-um falikulli wahidin minhum as-sudus lil ayati as-sabiqah wa hadha mujma'un alaihi baina 'ammati ahli ilmi. Dan apabila mereka ada dua, maka bagiannya 1/6. Maka apabila 2/6. Sahih, subhanallah. Nah, Ustaz. Dan apabila mereka ada 2, maka bagiannya 2/6. Yaitu apabila seorang mayit meninggalkan 2 saudara laki-laki seibu, atau 2 saudari perempuan seibu, atau seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudari perempuan seibu, maka bagian masing-masing di antara keduanya adalah 1/6. Lil ayati sabiqah, sebagaimana ayat yang tersebut sebelumnya, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahlul ilmi. Nah. Allah mengatakan falikulli wahidin minhum as-sudus. Bila satu saudari seayah, satu saudara seibu, satu saudara seibu, satu saudari seibu, masing-masing mendapatkan 1/6. Nah. Ya. 2/6. Berapa 2/6? Sama dengan 1/3. Sahih. Ya, 2/6 1/3. Sahih. Fa'in kanu aktsaru min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Dan apabila mereka lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam pembagian 1/3. Fa idza khalafa al-mayyit thalatha min auladil aw aktsar ka akhwaini li wa ukhtu li أو أختين لأم وأخ لأم أو 3 أخوات لأم وأخ لأم ونحو ذلك فهؤلاء جميعا لا يستحقون سوى ثلث المال يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث النساء 12 وهذا مجمع بين أهل العلم بين عامة أهل العلم. Maka apabila mereka lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam 1/3. Maka apabila seorang mayat meninggalkan 3 min auladil dari anak-anak yang seibu, atau lebih daripada itu, seperti 2 saudara laki-laki seibu bersama seorang saudari perempuan seibu, atau 2 saudari perempuan seibu bersama dengan seorang saudara laki-laki seibu, atau 3 saudari perempuan seibu bersama seorang saudara laki-laki seibu, atau yang semisalnya, maka mereka seluruhnya tidak mendapatkan hak bagiannya kecuali hanya 1/3 daripada harta yang dibagikan di antara mereka, baik laki-laki maupun wanita, dengan nilai yang sama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3. Dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahlul ilmi. Nah. Ya. Bila jumlah saudara
seibu. Lebih dari 2, maka hak mereka, bagian waris mereka adalah 1/3, dibagi rata, tidak berbeda 2:1 laki dan perempuan, seperti saudari, saudara, sekandung dan seayah. Ya, kenapa begitu? Karena Allah membedakan antara melalui jalur laki-laki dengan jalur perempuan. Tidak selamanya 1:2. Allah Maha Adil. Ya. Dan ini diantara hikmahnya, konsekuensinya, kata para ulama, bila saudara kandung, saudara seayah terhadap saudari kandung, saudari seayahnya, mereka bertanggung jawab. Kelebihan hak waris mereka bukan tidak ada konsekuensi. Bila saudari mereka dan hubungannya seayah atau sekandung dalam kondisi umpamanya suaminya wafat, ya, tidak meninggalkan harta yang cukup, dia wajib menafkahi saudarinya. Ya. Tapi yang seibu tidak. Karena itu Allah menyamakan hak pembagiannya, dibagi rata. Ya. Begitu ketentuannya, walau secara secara etika, secara adab, saudari Anda susah, ya bantu dah. Ya. Tapi kalau dia maju ke pengadilan, dia saudari seibu dengan orang kaya ini, dan dia hidupnya susah, tidak cukup untuk biaya hidup. Datang dia ke Tuan Qadhi, Tuan Qadhi, hidup saya susah begini, dan saya punya saudara seibu, dia kaya raya. Dia tidak memberikan nafkah kepada saya. Tuan Qadhi tidak bisa memanggilnya. Memang tidak ada kewajibannya. Ya. Tetapi kalau saudara saudari seayah atau sekandung, saudari dalam keadaan sulit, tidak ada biaya hidupnya, datang dia ke pengadilan, mahkamah syariah, somasi ke Tuan Qadhi tentang saudara seayahnya atau saudara sekandungnya yang kaya raya dan tidak memperhatikan dirinya. Maka Tuan Qadhi bisa memanggilnya, memanggil saudara kandung atau saudara seayah, ya, kau kirimkan per bulan berapa biaya hidupmu, saudari, umpamanya 3 juta. Kau kirimkan per bulan 3 juta kepada saudari seayahmu ini atau saudari kandungmu ini. Bila tidak, kau akan kami paksa untuk kami ambilkan harta darimu. Kalau kamu juga tidak memberikan, kami penjarakan sampai kau berikan haknya. Ya. Seperti itu, Ustaz, dalam agama Allah, keadilan Allah yang Maha Adil, yang menetapkan, yang bijaksana, menetapkan aturan, pastilah itu yang paling adil. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar, demikian secara rinci sejumlah pembahasan berkaitan dengan pembagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dan seibu. Dan beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini bisa diperdalam kembali. Silahkan bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, silahkan. Dan untuk pembahasan atau pertanyaan via chat WhatsApp, mohon diperinci kasus yang terjadi dan juga semua ahli warisnya mohon disebutkan. Demikian juga kapan wafatnya. Kita berikan untuk yang bertanya dari penelpon, silakan. Baik, halo. Sudah masuk Bapak, silakan. Halo. Iya, silakan Ibu. Ini saya. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Ibu? Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Ibu Sri. Ibu Sri dari mana Ibu? Dari Depok. Depok, silakan. Mohon diperkeras suaranya Ibu ya. Iya, ini begini. Ya. Jadi bapak mertua itu
meninggalkan satu rumah, ya. Nah, tapi nggak tahu ya, ini rumah memang murni dibeli oleh bapak atau ada ibu, ya ada uang dari ibu mertua gitu ya, karena ibu sama bapak ini, ibu itu kan juga berniaga gitu kan. Nah, kemudian sebelum bapak meninggal, ada satu anaknya yang meninggal. Tapi rumah ini di atas namakan memang atas nama ibu, gitu. Nah, kemudian setelah sekian lama, setelah bapak meninggal, beberapa anaknya kan meninggal. Tinggal sekarang ini hanya, kemudian sebelum ibu meninggal, tinggal 4 orang anaknya. Nah. Kemudian ibu meninggal, anaknya sekarang juga tinggal 1. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, kan ini memang kita nggak tahu ya, yang beli itu bapak atau ibu gitu kan, atau ada campur tangan ibu. Terus juga kan atas namanya sama ibu. Okay. Nah, sekarang cucu-cucunya dari pihak yang laki-laki, ada satu cucunya dari pihak laki-laki, itu menuntut pembagian secara, padahal bapaknya udah meninggal sebelum ibu meninggal. Nah, menurut secara hukum Islam yang betul, karena ibu meninggalkan surat wasiat bahwa kalau rumah itu dijual, semua hartanya itu dibagi secara rata kepada anak-anaknya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Begitu, Pak. Jadi ada sedikit inilah sek lah dia. Sebentar, Ibu. Ya, paham ya, Pak ya? Sebentar, jangan ditutup. Ketika harta ini tercatat di legal nama istri, begitu kan ya? Iya. Nah, siapa nama istrinya ini? Rosna. Rosna. Ya, berarti ini atas nama Rosna. Ketika Rosna wafat, berapa orang anak laki-laki dan perempuan yang hidup? Laki-laki 1, perempuan 3. Yang sudah wafat? Yang sudah wafat laki-laki 4. 4. Yang 4 yang wafat itu? Tunggu. 1, 2, 3. Iya benar 4. Yang wafat ini ada laki-laki dan perempuan? Laki-laki semua. Yang perempuan 1 meninggal sebelum bapak meninggal. Laki-laki jadi semua anaknya ada 9 memang. Ya, sebentar. Ini laki-laki yang wafat 4 ini punya cucu-cucu. Iya. Semuanya. Iya. Ada berapa jumlahnya laki dan perempuan? Waduh, cucu yang banyak ya Pak. Saya juga kalau anak yang pertama dari anak yang... Ya, perkirakan berapa? Karena kalau wasiat Ibu Rosna, sebentar. Ini Ibu Rosna berwasiat dibagi rata anak hidupnya dan meninggal. Ini wasiat ini batal, tapi wasiatnya kepada cucunya, berarti maksudnya dia akan mendapatkan cucu dari yang sudah wafat, kan ya? Iya. Berarti cucu yang sudah wafat, bapak ibunya, bapak-bapaknya, mereka juga dapat. Tapi dapatnya wasiat. Itu 1/3. Maksimal 1/3. Maka wasiat Ibu Rosna dibagi rata semuanya batil. Ya, 1/3 boleh. Maka 1/3 dari harta rumah tadi berapa nilainya? Umpamanya 900 juta. Ya. Yang 300 juta dibagi rata ke seluruh anak-anak dari anak 4 anak laki-laki yang wafat tadi, cucu tadi. Karena status mereka bukan ahli waris, mereka terhalangi oleh anak laki-laki 1 dan 3 anak perempuan. Ketika mereka bukan ahli waris, mereka boleh menerima wasiat. Adapun ahli waris, 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, itu tidak boleh menerima wasiat itu. Dan Ya, hak mereka waris ya, jadi saudara. yang 2/3 itu yang dibagi kepada 4 anak ini ya? Kepada 1 anak laki-laki Rosna, 3 anak perempuan Rosna, dibagi 5. Oh, gitu.
bagi Dua anak laki-laki, Oh, iya. satu anak perempuan. oke. Oh, Ya. gitu. Itu yang 2/3. Sepertiganya wasiatnya bisa diteruskan untuk cucu-cucunya dibagi rata semuanya. Oh gitu, oke. Ya. Cukup jelas ya Ibu? Ya. Baik, Ya. alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya, jazakallah khair Ibu. Nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa diperdengarkan kembali nanti dan disampaikan kepada anak keturunannya rekaman dari kajian ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Subono di Jawa Timur, Ustaz. Pak Subono di Jawa Timur. Baik, Bapak silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang itu namanya di dalam surat An-Nisa ayat 12 itu penjelasan bahwa jika keluarga tidak memiliki anak, itu yang separuh punya istri, separuh punya mohon Coba penjelasan. sebentar, baca ayatnya yang benar lah Pak. Buka mushafnya, ini baca coba. Surat An-Nisa ayat 12 itu kan Iya. menjelaskan tentang keluarga yang tidak memiliki keturunan, Gak ada ayat bunyi keluarga tidak memiliki keturunan. ya, tidak mempunyai anak, ya. Yang mana Bapak? Ya, halo. Iya, buka mushafnya dan terjemahannya, coba dibaca pelan-pelan. Yang mana? Saya kondisi tunanetra, Ustaz. Oh, Apa? tunanetra. Oh, Ya, tunanetra. Baik, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Lanjut Bapak. ya. Pertanyaannya bagaimana? Silakan Bapak disampaikan. Apa itu namanya? Di dalam surat itu kan ada hak istri 50%, 1/2 Bapak. 1/2 dua, balik istri nggak pernah 1/2 suami. Suami 1/2 walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kata Allah, untuk para suami 1/2 dari harta bila istrinya wafat. Ya. Jika istri yang wafat itu tidak punya anak. Kalau istri yang dapat itu punya anak, untuk kalian para suami 1/4. Bila kalian para suami wafat, ya, Nah, maka dan kalian tidak punya anak, istri kalian mendapatkan 1/4. Kalau kalian punya anak, istri kalian dapat 1/8. ya. Itu maksud firman Allah itu. Tapi qadar Allah terputus, beliau tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Baik, Bapak Subono, demikian secara singkat yang bisa kita ambil dari pertanyaan Bapak berkaitan dengan ayat yang disebutkan, dan bisa nanti disambung kembali. Mohon maaf terputus, semoga ini bisa menjawab sebagian pertanyaan Bapak. Barakallahu fiik. Nah, kita tunggu kembali dan kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Masih di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Ita di Pamekasan, Ustaz. Ibu Ita di Pamekasan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Ada 2 pertanyaan boleh? Silakan Ibu. Ya, ini yang yang pertama itu anak punya kakak laki-laki, dia tuh punya anak laki-laki 2. Sebutkan saja namanya Bu ya. Nama kakaknya siapa? Nama kakak saya Wahyu. Iya. Wahyu. Nah, punya anak 2 laki-laki semua. Iya. Semuanya belum kerja. Nah, dan dia itu sekarang mau menghibahkan kedua rumahnya. Dia tuh punya rumah, satu yang dia tinggali dan satunya kos-kosan berdekatan. Wahyu mau menghibahkan begitu. Iya, mau menghibahkan ke rumahnya kepada kedua. Ya. Ya, kepada kedua anaknya, satunya yang ditempati, yang satunya kos-kosan. Itu bersebelahan. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Dia mau menghibahkan, belum ada hibahkan ya? Iya, sudah dianukan ke notaris, Ustaz. Sudah diikrarkan. Iya, sudah dianukan ke notaris katanya. Sudah diikrarkan dan ditulis oleh notaris.
Iya, itu bagaimana hukumnya gitu. Ya kalau sudah Nah, kalau karena- dia sudah mengikrarkan, sudah terjadi. Hukumnya berlaku. Oh, Karena apa? Sekarang Wahyu nggak punya rumah. iya. Terus Ya itu, enggak yang ingin tanya saya tanyakan itu bagaimana hukumnya, boleh apa enggak gitu. Oke. Itu pertanyaan pertama, Bu. Ya, yang kedua, Iya. punya teman, Baik. punya teman mu'alaf. Punya teman mu'alaf ya, yang orang tuanya sudah meninggal, lalu dia mendapat Qadarullah, Ibu di Pamekasan terputus. Kami hanya bisa mendapatkan satu pertanyaan yang awal ya. Mungkin diperjelas kembali, Ustaz. ya, kalau hibahnya Ya. sudah diikrarkan, bahkan sudah dinotarilkan, sudah diserah terimakan, maka Pak Wahyunya tidak memiliki rumah lagi. Sudah menjadi milik anaknya. Oke. Wabillahi taufiq. Sudah lazim artinya, Ustaz ya? Iya, mengikat. Mengikat, taib. Demikian Ibu ya secara hukum demikian, dan semoga menjadi penjelasan. Kami mohon maaf untuk pertanyaan nomor 2 tidak bisa kami pahami, mungkin nanti bisa dihubungi kembali, silakan. Dan bagi yang lain masih via telepon di 0218236543. Silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak dengan siapa di mana? Dari Sani di Ciracas. Pak Sani di Ciracas. Silakan, Pak. Ustadz, barakallahu fiik. Allah berkait. Ada 2 pertanyaan, boleh? Satu tentang waris, satu lagi di luar waris. Silakan, Pak. Untuk yang waris, jadi tahun 2016 ya, ayah meninggal. Namanya Subroto. Meninggalkan rumah dan kendaraan. Nah. Kendaraannya sudah kita jual, kemudian uangnya kita bagi-bagi karena ayah punya anak laki-laki 2, perempuan 1. Istri berarti ibu saya itu kalau nggak salah 6, anak-anak berarti yang laki kan 2/4 dari. Sebentar. Istri 1 orang. Iya. Terus yang cara pembagian yang dilakukan, istri dapat 1/6. Iya. Terus anak-anak kan berarti yang laki-laki dapat 2 bagian dari yang perempuan. terus Itu sudah dilakukan. ini pembagiannya salah, Bapak. Istri Ya, 1/8 bukan 1/6. Ya, maaf ya, 1/8 maksudnya. Baik. Sudah tepat tadi ya. Terus Ya, 1/8 yang laki-laki, anak laki-laki, yang dua bagian dari yang perempuan. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Sisa 2 itu 7, gimana? Sudah bisa digunakan kembali kalau mau, Ustaz. Sudah bisa digunakan kembali kalau. Kita coba. 2 anak Subroto wafat. Maya Malaysia. Sebentar. Aja Syekh. Pak Saleh. Iya, Sudah bisa. Sebentar. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 istri. Iya. Pembagian yang benarnya coba saya sampaikan dulu ya. Apakah nanti berefek kepada pembagiannya menjadi sah atau tidak. Istri dapat 1/8. 2 anak laki, 1 anak perempuan mendapatkan sisa. Maka harta dibagi 8. 1 7. Anak laki-laki 2, 4 tambah 1 5. Agar bersamakan penyebutnya 5 dikali 8. Berarti harta dibagi 40. Untuk istri 5/40. Untuk anak laki-laki masing-masing 14/40. Anak perempuan 7/40. Itu pembagiannya yang benar, Bapak. Ya.
Berapa jumlah hartanya dibagi 40. Ya, waktu itu kendaraannya lakunya 40 juta, jadi mungkin nanti Kalau 40 juta, istri beliau dapat 5 juta. Anak laki-laki beliau masing-masing 14 juta, 14 juta. Anak perempuan beliau dapat 7 juta. baik Ustaz. Terus, nah yang waris satu lagi sebetulnya rumah Ustaz. Tadi kan satu rumah satu kendaraan. Tapi rumah ini menurut ibu saya itu punya ibu saya gitu. Jadi karena sertifikat juga atas nama ibu. Nah, rumah ini karena punya ibu jadi nggak dibagikan. Nah, cuman ibu langsung menghibahkan aja ke kami anak-anaknya gitu. Ada dua anak laki-laki dan satu perempuan. Cuman ibu ini kan ibu saya punya anak juga dari suami sebelumnya gitu, satu orang laki-laki. Nah, ibu hanya mau menghibahkan pada kami bertiga aja gitu, karena yang satu ayah gitu. Nah, ibu nggak mau memberitahukan atau memberikan ke anaknya yang satunya yang dari suami sebelumnya, Ustadz. Nah, itu gimana hukumnya, Ustadz ya? Apakah ibu saya agak kurang adil atau ini? Iya, ibu Anda berdosa. Sampaikan dengan baik ke ibu Anda. Nabi mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jadi tetap harus memberitahu Ustadz ke apa? Bukan memberitahu, memberikan haknya dia juga. Berarti bukan dibagi 3, tapi bagi 4. Kalau hibah bukannya boleh ke terserah yang itu, Ustadz? Anda kalau hibah ke orang lain boleh, terserah Anda. Ke tetangga yang kanan doang, ke tetangga kiri nggak dikasih hibah, nggak ada masalah. Tapi kepada anak-anak, Anda wajib adil. Nggak boleh anak pertama Anda berikan hibah rumah, anak kedua tidak Anda berikan rumah, Anda berikan motor. Motor harganya 12 juta, rumah dan tanah harganya 500 juta. Berarti Anda tidak adil. Tentu anak yang menerima motor, dia terzalimi. Karena itu Nabi mewajibkan ayah adil memberikan hibah ke anak-anak. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, ya pertanyaannya yang tidak berhubungan mengenai zakat, Ustaz. Jadi si Fulan bekerja di sebuah perusahaan pengeboran gitu. Nah, perusahaan memberikan bonus performance itu bentuknya saham, Ustaz. Nah, setiap tahun gitu. Cuma saham ini tidak dizakatkan, Ustaz. Jadi udah sampai 4 tahun belum dizakatkan karena menurutnya itu baru dizakatkan setelah nanti sahamnya dijual atau dicairkan. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Apa setiap tahun harus dizakatkan atau setelah dijual ya, Ustaz? Setiap tahun dizakatkan. Karena saham itu mewakili aset perusahaan. Aset perusahaan ada uang, ada barang dagangan. Ya, yang itu terkena zakat. Jelas? Baik, Ustaz. Anda lihat persentase uang tunai berapa di perusahaan itu. Umpamanya 30%. Dia memiliki produk yang diperjualbelikan, iya, berapa persen? Dari seluruh aset ada 30%. Berarti 60%-nya Anda zakatkan dari harga saham itu, harga nilai bukunya. Nilai buku saham itu per lembar hari ini umpamanya 1 juta. Yang Anda zakatkan 600.000. Kalau Anda punya 1.000 dikalikan. Baik. Cukup Bapak, cukup jelas? Cukup jelas, Baik, Ustaz. jazakallah, alhamdulillah. Nah,
Jazakallah khair, barakallah fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Dua pertanyaan sudah dijawab dan semoga bisa menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga keluarganya berkaitan dengan waris. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan waris untuk pembagian secara khusus saudara perempuan juga saudara laki-laki, baik sekandung maupun seibu. Kita angkat kembali dari telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Kevin di Jakarta. Abu Kevin di Jakarta. Silakan, akhi. Apa Ustaz, Ana mau bertanya. Silakan. Ana punya bersaudara berlima. Dari dua dari istri orang tua ayah Ana sebelumnya, dan ibu Ana mempunyai anak tiga. Kakak anak yang pertama wanita tidak qadarullah tidak menikah, dan tahun kemarin beliau wafat meninggalkan harta. Yang akan Anda tanyakan adalah bagaimana status harta beliau. Yang wafat ini siapa namanya? Namanya Dewi. Dewi wafat. Bismillah. Ya. Jadi sebentar. Dewi wafat. Pada saat dia wafat, dia nggak punya suami. Benar. Ayahnya sudah wafat. Masih ada. Ayah Dewi masih ada. Berarti ayah masih hidup. Ibu dari Dewi Sudah wafat, Ustaz. Ibunya sudah wafat. Ya. Seluruh harta Dewi diambil oleh ayahnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tapi ada cerita begini, Ustaz. Apa ceritanya? Anak yang pertama ini waktu kecil diambil oleh Om Ana, Ustaz, adik dari ayah, dari kecil, dari bayi mungkin, dan seluruhnya dididik oleh beliau, dan ada sebagian hartanya itu dapat hibah dari Om Ana. Jadi harta itu tetap menjadi milik orang tua Ana atau bagaimana, Ustaz? Om sudah menghibahkan ke keponakannya yang dia didik. Ya. Berarti itu milik ponakan. Sekarang ponakannya wafat, ahli warisnya ayahnya, saudara dari Om, itu ayahnya. Sama Anda menghibahkan rumah ke istri Anda. Ya, istri Anda wafat, maka ini dapat ahli waris dari istri Anda. Ayah ibunya dapat, suaminya dapat, anak-anaknya dapat. Jelas. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Bapak Bu Kevin. Nah, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat keluarga. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon, dan silakan bagi yang ingin bertanya via chat WhatsApp, kami masih tunggu. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hanif di Jakarta. Ummu Hanif, silakan pertanyaannya. Afwan, Ustadz mau bertanya. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, ayah saya meninggal di tahun 2008. Di tahun 2008. Namanya siapa, Ibu? Bapak Muhyiddin Ali. Iya. Pak Muhyiddin wafat sebentar. Wafat 2008. Terus? Kakek saya, ayah dari ayah saya tuh kebetulan anak laki-laki satu-satunya, dan ada enam bersaudara. Ayah saya laki-laki satu-satunya. Sebelumnya ayah saya orang tua dari ayah saya ini alhamdulillah punya cukup banyak harta, Ustadz. Sebentar, yang mau dibagi warisan kakek dari ayah Anda atau warisan ayah Anda?
warisan dari kakek. Ah, Nah, nama itu, kakek siapa berarti? Bapak Ali. Ali wafat sebentar. Kapan wafatnya? Wafatnya 2015. Tadi 2008. Itu Muhyiddin Ustaz, anaknya. Ayah meninggal 2008, kakek 2015. Berarti lebih dulu Muhyiddin daripada Ali. Iya, Ustaz. Ya, Muhyiddin tidak dapat warisan dari Ali. Seperti ini Ustaz, jadi waktu ayah saya masih hidup, semua hartanya itu dikasih ke anak-anak perempuannya. Jadi Ketika Ali masih hidup, Ali ngasih hartanya ke seluruh anak perempuan. iya, adik-adik perempuan. Mungkin Terus? pemikirannya seperti ini ayah saya Ustaz, karena ibu saya ini Ayah Anda Muhyiddin atau Ali? ayah saya Muhyiddin, Dia ngasih harta Ali atau ngasih harta dia? ngasih harta ke adik-adiknya. Harta beliau. Harta beliau Terus? ke adik-adiknya. Terus nah ternyata dalam beberapa tahun terakhir ada tuh sepupu saya bilang seperti ini, ayah saya punya tiga anak perempuan. Jadi sebetulnya kenapa harta ayah semua tuh dikasih ke adik-adiknya, sedangkan ayah saya itu kenapa tidak memikirkan anak-anak perempuannya, anak-anaknya seperti itu, Ustaz. Nah, setelah ternyata ada satu aset yang selama ini tuh anak-anaknya itu tidak tahu kalau ayah saya tuh masih diberi kakek warisan seperti itu, Ustaz. Jadi ada satu aset. Kakek beri hibah atau warisan? Katanya sih berhibah, Ustaz. Cuma Hibah bisa. Cuma ternyata hibah berupa tanah itu tidak pernah digunakan oleh ayah saya, nggak pernah dimanfaatkan. Ternyata dipakai oleh adiknya, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah taruhlah hibah atau hibah itu untuk anaknya atau boleh dimanfaatkan sama saudaranya itu, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Hibah karena belum diterima oleh ayah Anda, maka statusnya masih milik Ali. Oh, baik. Ya, ketika Ali wafat itu dibagi waris. Baik. Ya, jelas. Baik. Baik. Cukup Ibu, pertanyaannya cukup jelas. Apa Ustadz, boleh satu lagi Ustadz? Baik, silakan. Nah, ayah saya kan udah meninggal, terus ibu saya kan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Ibu saya 3 bersaudara perempuan. Ibu saya sudah menghibahkan sebagian hartanya berupa sawah, kebun, dan rumah seperti itu. Alhamdulillah kedua saudara saya tinggal satu kampung dengan ibu. Ibu sudah menghibahkan sebagian hartanya itu dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan seperti itu. Masalahnya sekarang harta berupa sawah, tanah itu masih dipakai. Nah, yang memanfaatkan cuma satu orang, adik saya, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Ibu menghibahkan kepada 2 anak perempuannya. 3 anak perempuannya semuanya. Termasuk Anda juga berarti. Iya. Lalu sudah saya terima di notaris di pihak berwenang yang memakai 1 anak. Iya. Ya, hasilnya dia bagilah ketiga karena pemiliknya bukan dia sendiri. Umpamanya sebentar, karena dia mengelola umpamanya dapat hasil 10 ton. Diambil 3,3 ton haknya dia. Baik. Jelas. Sisanya 6,7 ton milik 2 saudarinya. Baik. Dia mengatakan buat saya 50-50 ya, 50%. Maka diambil dari sisanya tadi 7, berapa tadi? 6,7 ton tadi. Iya. Diambil setengahnya
berarti 3,3 ton. Iya. Yang sisa 3,3 ton tadi dibagi duanya kepada Anda dan saudari Anda. Nah, Itu yang betul. Masya Allah. Ustadz, saya sudah pernah menyampaikan seperti ini, ibu mungkin seperti ini, saya juga kurang merasa tidak enak karena selama ini yang merawat ibu salah satu dari saudara saya seperti itu. Mungkin dalam setiap bulan saya hanya bisa memberikan kebutuhan ibu seperti itu. Jadi, salah satu saudara saya seperti ini. Aku kan udah totalitas merawat ibu, berarti nggak masalah dong kalau harta yang ada di sini tuh aku manfaatkan seperti itu, Ustaz. Baik. Bagaimana, Ustaz? Baik, kita akan simak jawabannya Ibu, itu saja. Baik. Jazakallah khair, silakan Ustaz. Ya. Tinggal katakan kepada dia, kamu merawat ibumu mau butuh upah atau tidak. Kalau dia bilang butuh upah, baru sepakati dengan ibu, apakah ibu ingin memberikan apa sesuatu upahnya, merawatnya dia, atau Anda yang membantu sebagian upahnya. Nah, Berarti dia tidak dapat pahala, yang didapatkan hanya upah. Sama halnya kayak perawat orang tua. oke. Sama seperti orang lain. Ya. Tapi kalau dia mengatakan saya merawat ibu mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, ya tentu tidak ada hak Anda dalam harta kecuali apa yang sudah diberikan oleh ibu tadi. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian dua pertanyaan Ibu yang telah disampaikan dan sudah dijawab. Semoga menjadi pencerahan. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan berkaitan dengan waris. Ustaz, apakah seorang anak laki-laki yang wafat lebih dahulu dari ibunya dan anak laki-laki ini memiliki anak atau cucu dari ibu masih mendapatkan bagian warisan, sedangkan ada saudara perempuan dari anak laki-laki ini seorang? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, masih mendapatkan kalau ada sisa. Masya Allah. Nah, Karena saudari perempuan hanya dapat satu orang apa dua, satu orang anak dia hanya perempuan. mendapat setengah. Nah. Ah, Masya Allah. maka yang menjadi asobahnya adalah cucu dari anak laki-laki. Alhamdulillah. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin konsultasi terkait dengan waris yang mau saya tanyakan, Ustaz. Seorang ibu yang ditinggal suaminya itu meninggal dunia, memiliki satu rumah peninggalan, mempunyai 3 anak, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Yang perempuan sudah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak laki-laki. Sedangkan rumahnya ditinggalkan oleh ibu dan ada rencana untuk dijual. Akan tapi uang hasil dari jual rumah tidak dibagi-bagikan ke anak cucunya terlebih dahulu karena untuk biaya pengobatan dan hidup untuk kedepannya. Apabila qadarullah ibu telah tiada, baru sisanya nanti dibagikan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Si ibu kondisinya, si orang tua ini kondisinya sudah pikun kah atau masih sadar? Kalau dia sudah pikun, terserah ya mana yang terbaik oleh anak-anak. Kalau anak-anak mampu, tentu biarkan tadi, gunakanlah dana dari anak-anak. Kalau kondisi ekonomi anak-anak pun tidak baik, maka tidak ada masalah, dijualkan harta ibu tadi untuk biaya hidupnya. Demikian yang bertanya, jazakallah khair, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mohon pencerahan terkait pembagian waris kalau wafat, suami sudah wafat dan meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Demikian, Ustaz.
Seorang suami laki-laki wafat, Iya. ahli warisnya istri, Istri, 2 anak perempuan dan 2 seorang anak laki-laki. anak perempuan, 1 anak laki. Kalau bagian warisnya istri 1/8. Nah. Ini sisa. Istri 1/8 berarti dibagi 8, 1 7. Yang 7 akan dibagikan 5 bagian. Maka untuk menyamakan penyebutnya 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1, 5/40. Anak perempuan yang 2 Iya, nah Ustaz. berarti 4. Anak perempuan 2, anak laki-laki 1. 1. Berarti dibagi 4. Saya. 4 dikali 8 sama 32. dengan 32. Nah. Istri mendapat 4/32. Nah. Anak perempuan mendapatkan 7/32, 7/32. Anak laki-laki mendapatkan 14/32. Nah, Ustaz, cukup jelas. Demikian yang bertanya bisa dilihat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan kembali kami angkat dari Abu Zaid di Bandung Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sudah meninggal tahun 2021, Ustaz. Meninggalkan seorang istri, 5 anak perempuan, dan 3 saudara kandung perempuan. Mohon pencerahan terkait pembagian warisannya, Ustaz. Sebentar. Baik Abu Zaid, bisa dilihat di layar televisi Anda. Istri, Nah, seorang istri dan 5 anak perempuan. saudari, 3 saudara kandung perempuan, Ustaz. 3 saudari. 3 saudari saya. Istri mendapat 1/8. Anak 5 anak perempuan 2/3. Ini saudari itu yang tadi asabah mal ghair. Asobas. Sisa kalau masih ada. Coba kita lihat. Nah, 8 dengan 3 24. nah, 24 bagi 8 3/24. 8 16. Sisa 5. 24 dikurang 19 5. iya. 5 dibagi ke saudari-saudari ini. Masya Allah, saya. 5 dibagi 3 rata. Nah, Ustaz. Baik, cukup jelas. Abu Zaid di Bandung bisa dilihat dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Nah, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya sedikit di luar tema berkaitan dengan bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muzaki adalah seorang dai, Ustaz. Alhamdulillah punya kelebihan harta dan dia menyampaikan pertanyaan atau bahwa dia memiliki harta zakat. Apakah diperbolehkan zakatnya diperuntukkan untuk kelengkapan atau sarana dakwah seperti laptop, demikian juga kamera dan hal-hal yang menyertai untuk perangkat sarana dakwah yang akan dia gunakan dan juga yang dia akan hibahkan di lembaga dakwahnya. Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya. Kalau zakat diberikan untuk fisabilillah, ya, banyak para ulama termasuk Lajnah Daimah menyatakan boleh bila termasuk dalam dakwah, karena jihad fisabilillah tujuannya menyebarkan agama Allah. Dakwah juga bagian dari menyebarkan agama Allah. Maka boleh, dan boleh juga untuk fasilitas dakwah. Tetapi
Karena yang berzakat ini adalah seorang da'i, bolehkah dia tidak mengeluarkan? Nah. Jawabannya tidak boleh. Oke. Dia harus serahkan uangnya ke yayasan, walau dia sebagai pembinanya, karena yayasan bukan milik pribadi, beda dengan perusahaan. Nah. Dia serahkan uangnya ke yayasan dakwah, dan dia pembinanya di situ, dan yayasan dakwah membelikanlah peralatan untuk berdakwah seperti yang disampaikan tadi, laptop, handphone, dan untuk live streaming kegiatan dakwah dari Muzaki ini boleh. Masya Allah. Wabillahi taufiq. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya sebagai menjadi pencerahan. Baik, kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Ada saudara yang suaminya akan meminjam uang di salah satu bank konvensional. Salah satu persyaratan adalah istri juga harus ikut tanda tangan. Dan istri takut dengan urusan riba, tetapi suami tetap memaksa, bahkan menyampaikan jika takut dosa, maka biar suami yang menanggung dosamu. Bagaimanakah sikap yang terbaik yang harus dilakukan untuk istri ini, Ustaz? Dari Ibu Rini di Bogor. Tetap dia tidak mau. Mana pernah ada saya menanggung dosamu. Insyaallah. Masing-masing menanggung dosanya. Tetap istiqomah, Ustaz. Tetap. Jangankan suami, orang tua saja mengajak Anda berbuat maksiat, tidak boleh Anda taati. Allah Akbar. Nah. Saya. Cukup jelas Ibu yang bertanya, Ibu Rini, semoga Allah berikan pencerahan dan juga disampaikan juga temannya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami menikah lagi dan punya anak, lalu istrinya dibikinkan rumah. Sekarang sudah bercerai, Ustaz, sama istri yang kedua. Lalu terus rumah yang dijual, yang saya tanyakan, apakah dari hasil penjualan rumah dari istri yang kedua, anak-anak dari istri pertama berhak mendapat dari hasil penjualan rumah tersebut? Suaminya menikah lagi, dia buatkan rumah untuk istri kedua. Sahih. Dia hibahkan atau hanya hak pakai? Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Itu kan mempengaruhi hukum. Kemudian dia jual kembali oleh suami ini. Suami ini berarti masih hidup. Iya. Apakah anak pertamanya berhak? Jawabannya tidak. Ini kan suaminya yang punya. Kecuali kalau suaminya wafat. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian, Ustaz. Dan demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berkaitan dengan utang. Ibu saya pensiunan PNS, meninggal Oktober 2025 dan meninggalkan hutang ke bank, Ustaz. Dengan uraian, utang pertama ke bank A, yang berutang sebenarnya adalah saudara sepupu saya yang numpang nama dengan nama ibu melalui jaminan SK pensiun ibu. Pembayaran ke bank dipotong dari rekening ibu. Sepupu membayar ke ibu dengan mentransfer ke rekening ibu sesuai dengan tagihan bank. Di saat ibu meninggal, setelah kami cek, ternyata ada sisa utang sekitar 30 juta. Tetapi karena pakai asuransi, utang tersebut dinyatakan lunas. Pertanyaan, bagaimanakah dengan utang saudara sepupu tersebut? Karena dia pinjam nama, ya berarti selesai juga utangnya. Walaupun secara nilai nominal masih ada kekurangan 30 juta, Ustaz. Iya. Baik. Dan yang kedua, pada bulan Mei 2025, kakak kami diberi uang oleh ibu untuk melunasi ongkos haji. Ibu itu bilang, ibu menyampaikan, jangan memikirkan pengembalian, ibu hanya ingin kamu naik haji tahun ini. Tetapi kakak kami tidak tahu apakah uang yang dipinjamkan tersebut pinjam dari bank atau milik ibu sendiri. Setelah kami cek, ternyata ada potongan bank dari bank B sejak Mei 2025 yang bertepatan dengan ibu memberi uang ke kakak saya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah status muamalah tersebut? Apakah termasuk utang atau bukan? Kan pinjaman.
pinjaman ya hutang. Sampaikanlah kepada ibu Anda bahwasanya jangan bermudah-mudah melakukan dosa riba. Itu bagian dari dosa besar. Nah, saya. Kembalikan uang pinjaman tersebut. Anda tidak wajib haji kalau tidak mampu. Jazakumullah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suami dan istri menikah dan sampai suami wafat, belum dikaruniai anak, dan suami memiliki harta, kemanakah harta yang dimiliki oleh suami untuk diwariskan, Ustaz, ketika kedua orang tuanya masih hidup dan suami memiliki 2 orang saudara kandung, 1 laki-laki dan 1 perempuan? Istrinya dapat 1/4, sisanya 3/4 untuk ayah, 2/4 untuk ibunya, 1/4. Saudara kandung Tidak dapat. Tidak dapat. Nah, Ustaz. Karena ayah masih hidup. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian yang bertanya, sebagai menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh jika saya menjual barang apa saja kepada seseorang yang Anda ketahui pekerjaannya meminjamkan uang secara riba? Apakah halal hasil penjualannya tersebut, Ustaz? Kalau Anda tahu bahwa dia memiliki usaha riba dan juga memiliki usaha yang halal, tidak ada masalah. Ya, boleh Anda bertransaksi dengannya. Tapi kalau Anda tahu dia tidak punya usaha yang lain kecuali memberikan pinjaman riba, maka para ulama mengatakan tidak boleh Anda bertransaksi dengannya. Nah, jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallahu fik. Semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep Haryandi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon pencerahannya, Ustaz, mengenai pembagian waris, di mana yang wafat seorang laki-laki, mempunyai seorang istri, 3 anak perempuan, ayah dan ibunya masih hidup, dan mempunyai kakak perempuan 1 dan adik laki-laki 1. Yang dapat hanya istri 1/8, anak perempuan 2/3, Nah, kemudian ayah 1/6, ibu 1/6. Maka pembagiannya 24, 3, 16, 4, 19 tambah 8, berarti 27. Hartanya dibagi 27 bagian. Awal nama kasusnya ini. Untuk istrinya 3/27. Untuk 3 anak perempuannya 16/27. Ayahnya 4/27. Ibunya 4/27. Masya Allah. Masa alhamdulillah cukup jelas. Demikian yang bertanya Bapak Asep, ya, semoga menjadi pencerahan dan bisa dilihat nanti. Barakallahu fik. Nah, kami akan kembali pertanyaan saja dari Ibu Diah di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menikah janda duda, masing-masing mempunyai anak. Sebelum menikah kami lakukan pisah harta di depan notaris. Hal ini untuk menjaga harta masing-masing. Dan anak-anak kami tidak saling curiga di kemudian hari. Pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan, Ustaz, dalam bab muamalah? Tidak ada masalah, tapi tidak ada gunanya. Ketika Anda wafat, setelah seorang wafat, semua hartanya, sebelum nikah, setelah nikah, sebelum lahir, kalau dia dapat hibah dari kakek nenek moyangnya, tetap dibagi kepada pasangannya. Itu. Masya Allah. Demikian Ibu Dia, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan untuk via telepon untuk pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0218236543. Nah. Ya, halo.
Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ningsi di Morowali. Ibu Ningsi di Morowali. Silakan Ibu, dikeraskan suaranya Ibu. Saya mau tanya ini, punya kakak ipar investasi tanah tapi modal riba. Sekarang beliau udah wafat, dan hasil dari investasi itu apa, kalau dijual apa halal apa saya? Utang ribanya sudah diselesaikan. Ribanya itu beliau meninggal itu yang menyelesaikan kami saudaranya. Ya, itu boleh dibagi waris, tidak apa-apa. Ya udah. Ya, cukup jelas Ibu. Halal Ustaz ya. Halal. Alhamdulillah. Baik, jazakillah khair Bu, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan kajian dan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah Azza wa Jalla Allah telah jelaskan sehingga mana yang halal, mana yang haram jelas bagi setiap kita. Jangan ketidaktahuan kita menyebabkan kita menyatakan, oh ini tidak halal, oh ini halal. Tidak boleh sampai kita mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla. Maka karena itu menjadi sebuah kewajiban mempelajarinya dan bertanya kepada ahlinya bila kita tidak mengetahuinya. Wallahu li taufiq. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tirmizi. Hafizahullah Ta'ala telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dalam pembahasan bab waris berkaitan dengan bagian saudari perempuan, saudara laki-laki, baik sekandung maupun seibu. Dan demikian, semoga bermanfaat. Sejumlah pertanyaan sudah disampaikan dan mohon maaf, ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Anda bisa ikuti kembali pembahasan berkaitan dengan bab muamalat secara khusus bab waris di kesempatan Kamis yang akan datang. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri kajian dan pembahasan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.